Bagus gak? Bagus saya, bagus. Angga mau gak? Angga mau gak? Makanya bagus, Pak. Kalau Angga kan manly. Bye. Bye, mau kemana? Mau ke atas ya? Iya, bye-bye. Hati-hati ya di atas ya. Mau ke kamar itu. Saya baca komentar ya. Kok dingin ya malam ini. Sebagai itu ada aja yang iri. Ih, kagak sih, kagak ada yang iri. Itu mau kemana? Cuma mau nanya doang. Estoy prendendo poco coda dia. Saya nggak ada salah sih. Oke. Cuma saya dengan memohon dengan kerendahan hati kalian terima permohonan maaf saya karena saya masih butuh duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai video viral, drama media sosial, hingga komentar-komentar netizen yang lagi ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas sosok Gio, Sarwenda, dan juga Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah klarifikasi Gio menuai banyak kontroversi. Mulai dari penggunaan bahasa Inggris yang dianggap tidak menyentuh inti persoalan, dugaan peran sebagai figur ayah terhadap anak-anak Sarwenda, hingga jejak digital lama yang kembali bermunculan dan membuat situasi semakin panas. Bahkan, semakin banyak pihak ikut memberikan pendapat sehingga polemik ini makin melebar. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Ini mah di atasnya para artis mega bintang, kecantikannya melebihi sang diva fix ratunya artis. Dibales dong, ratu dedemit gunung gawi. Kalau kau pura-pura jadi CEO itu apa itu? Oh itu ini doang, main-mainan. Kan dulu rame kan CEO deracin-deracin. Aku menyebut diriku ini CEO 1000 perusahaan. 1000 perusahaan. Biar ada banyak brand masuk. Oh branding sendiri ya? Pancingan bener. Dan ada yang masuk? Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin. Oke, lanjut. Mbak. Endah kelihatan gelisah pas yang ngomong 2000 toko. Aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Kita menunda bulan madu karena suaminya sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Udah kayak Anis, musuh besarnya jejak digital sendiri. Tanggapan Anda Persada terkait klarifikasi Gio pacar Enda yang pakai bahasa Inggris. Oke, gas Bang. Ya kan buka suara lah, dianggap bicara. Mungkin menurut Abang seperti apa di situ kan mungkin bisa dibilang tidak ada yang mungkin mempertanyakan soal permintaan Sarwenda, tapi dia lebih ke fans lah. Terus apalagi disorot netizen menggunakan bahasa Inggris ya Bang. Mungkin Abang sendiri menilainya seperti apa sih Bang perkataan tersebut? Ya, menurut aku klarifikasi itu diperlukan untuk memberikan informasi atau menjelaskan situasi supaya lebih clear ya. Iya, oke. Lebih paham orang gitu. Sangat disayangkan ketika klarifikasinya itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya gitu. Karena kenapa, pasti semua orang berharap mendapatkan informasi yang lebih jelas supaya orang lebih paham. Jadi dan aku lihat di situ belum ada ucapan permintaan maaf gitu, kan Ruben udah bilang soal peran orang tua terhadap anak. Kan ada satu video tayangan yang Ruben merasa bukan terganggu, tapi Ruben menghimbau untuk yang bersangkutan untuk
mengambil peran sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi menurut aku sangat menyayangkan penjelasan dari Gio itu tidak terlihat kepada substansi gitu, karena yang pertama orang-orang tidak melihat penjelasan yang jelas gitu ya, karena yang pertama disampaikan dengan bahasa Inggris ya. Kita tahu lah semua orang belum tentu paham dengan apa yang disampaikan, cuman ya kita harus hargai juga lah gitu. Yang kedua, tidak adanya permintaan maaf kepada yang bersangkutan, kepada Ruben langsung. Kan udah jelas Ruben udah mention nama Gio di situ gitu. Aku menyayangkan sih ya, Gio tuh menurut aku punya fans yang banyak. Ya, banyak. Gio juga good looking, terlihat pintar ya, smart, juga sebagai pebisnis yang bagus gitu ya. Yang sangat disayangkan, aku rasa dia mestinya paham dengan strategi psikologi dan public speaking. Jadi apa yang orang-orang pertanyakan, orang-orang yang ingin mendengar statement langsung dan penjelasan kenapa alasannya dari tuduhan-tuduhan isu-isu itu mestinya jadi lebih jelas ketika dia speak up. Tapi aku lihat sepertinya banyak yang nggak paham jadinya gitu. Sangat disayangkan aja sih kayak gitu. Dan aku berharap semoga menjadi refleksi semua lah, menjadi pembelajaran buat semua sih. Tapi kan mungkin itu suatu alasan nggak sih Bang, Ruben ini menyentil gitu kan, sebagai dia Gio bisa dibilang mungkin netizen ini mengikuti seorang keputusan peran saat sebagai ayah gitu. Padahal kan dia belum siapa-siapa, masih status pacaran juga gitu. Menurut Abang melihatnya seperti apa sih Ruben kemarin lagi menyentil dia gitu? Menurut aku wajar Ruben sebagai seorang bapak melihat seolah-olah peranan dia sebagai ayah itu dalam tanda kutip ya, diambil alih oleh Gio ya. Karena kita bisa lihat dari tayangan-tayangan yang beredar, dan mestinya Gio menjawab itu, menjelaskan itu, atau meminta maaf kepada Ruben, karena sampaikan aja kalau dia memang tidak bermaksud, mohon maaf tidak bermaksud gitu, karena dia refleks atau dia merasa juga sayang dengan anak-anak. Tapi kalau memang ada tindakan yang di luar dari porsi kewajaran, ya misalnya mestinya dia minta maaf gitu ya. Cuman ya itu kan kembali lagi kepada Gio-nya gitu, dia punya hak untuk bersuara juga. Cuman aku menyayangkan juga sih klarifikasi yang tidak clear dan jelas informasinya sebenarnya seperti apa sih gitu. Mas, tapi itu bisa disebut klarifikasi nggak sih? Karena kan klarifikasi itu seharusnya kan menjelaskan gitu, membantah gitu lah, ya ada ininya gitu. Ya, ketika seorang mengklarifikasi itu kan artinya untuk meluruskan ya isu-isu yang beredar, ingin meluruskan kesalahpahaman mungkin gitu. Jadi untuk supaya orang tidak bertanya-tanya, makanya dia statement mengeluarkan klarifikasi atau statement lah gitu, pernyataan. Nah, sayang sekali statementnya, pernyataannya atau apakah itu disebut klarifikasinya tidak menyentuh dari esensi permasalahan. Ya betul. Yang pertama kan publik udah tahu lah soal sensitivitas peranan seorang bapak di situ, yang seolah-olah jadi Ruben merasa terganggu kan. Ruben udah statement soalnya kan di sosial medianya. Jadi menyayangkan sih, mestinya komunikasinya bisa dilakukan lebih baik lagi supaya menghindari hal-hal yang lebih negatif ya, karena kita tahu juga kan dampaknya juga ke Gio juga kan gitu, ke bisnisnya dia, ke brand image-nya dia, reputasinya dan lain-lain. Yang mestinya momen dia mengklarifikasi atau membuat pernyataan itu digunakan dengan sebaik mungkin. Betul. Karena kan sayang lah, menurut aku dia punya potensi kok. Dia tuh punya potensi dalam industri entertainment dan bisnis sebenarnya. Fansnya juga sangat loyal gitu, aku lihat gitu. Jadi ya
Ya seperti itu ya, ini pendapat dari Bang Nanda nih guys ya. Tapi dari tadi gue tuh penasaran sama komentar netizen. Bapak ini siapa? Lu gak kenal. Tetangga gue, lu pakai nanya lagi. Hei Nanda, ngapain mau minta maaf ke Ruben? Nggak penting, harusnya Gio berterima kasih ke Gio sudah memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya. Gio juga hanya menyapa Sargios atau dukungan. Dibales dong, terima kasih udah numpang makan, numpang ngopi, numpang mobil Ruben ya. Ruben tuh orang baik. DP nih. Kak Ruben tuh orang baik, aku tahu banget. Kak Ruben tuh pekerja keras, pagi siang malam dikerja. Dan selama ini selalu memberikan pengaruh positif buat teman-temannya termasuk aku. Jadi kalau kamu mau tanya tentang Kak Ruben, aku tidak pernah melihat ada keburukan sebagai temannya, sebagai sahabatnya, sebagai adiknya. Aku nggak pernah melihat keburukan sama dia ya, nggak pernah melihat dari sisi keburukan karena terlalu banyak baiknya. Jadi aku nggak pernah lihat ada keburukan sama dia gitu, karena dia orang baik ya. Ruben itu best, ayah yang bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab. Aku tahu banget dia. Dia itu kadang yang dipikirin itu cuma keluarga, yang dipikirin itu cuma anak, kebutuhan. Itu yang aku tahu. Masalah apa tentang dia, aku sih nggak tahu. Cuman aku mengenal dia sebagai sosok yang positif di mata aku, sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab menurut aku gitu ya. Karena aku saksinya loh. Ketika ngirimin duit, ketika ngasih duit, ketika aku kerja bareng sama dia, itu setiap bulannya itu aku tahu banget dikasih sama ke siapa, berapa ratus juta. Aku tahu banget Kak Ruben Onsu itu. Urusan yang lain-lain, pribadi yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau kalian mau tanya tentang Kak Ruben Onsu, dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab karena aku pernah kerja sama dia. Dia catat-catatan itu untuk balet anaknya, untuk setiap bulan ini dicatat-catat terus ditransfer dan aku tahu sendiri dan aku lihat sendiri. Gitu. Jadi setanggung jawab itu si Ruben Onsu ya. Gitu. Kalau yang lain-lain aku nggak tahu. Dan Kak Ruben itu yang aku tahu ya orangnya kalau kerja ya kerja. Keren. Bang Ruben memang kelihatan sih dia tanggung jawab banget dengan keluarganya. Ituin optik. Bagus gak? Bagus saya, bagus. Aku mau gak? Aku mau gak? Makanya bagus Pak. Dipakein apa sih, kayak kutek gitu kali ya? Oke. Saya. Kalau aku kan manly. Oh manly. Bye. 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 Mau kemana itu? Kok kayak kata? Coba ulangi. Aduh. Bukan di saya. Kalau aku kan manly. Bye. Bye. Mau kemana? Mau ke atas ya? Iya, bye. Hati-hati ya di atas ya. Punten ya, saya baca komentar. Sio berasa jadi bapaknya padahal lagi nebeng. Kok dingin ya malam ini. Aduh ampun, mau ke kamar itu. Saya baca komentar ya. Siapa sih? Ilah. Emang mau kemana? Ke kamar gitu Ilah. Lagi main rumah-rumahan padahal rumahnya RO tapi serasa rumah sendiri. Aduh jadi nggak enak nih gue baca komentar. Aduh, sebagai itu ada aja yang iri. Ih kagak sih, kagak ada yang iri. Itu mau kemana? Cuma mau nanya doang. Aman ya guys ya. Kan muka atas. Oke. Ih gemes banget. Coba mantuku kayak Papio. Pengen punya mantu yang ngaku Sio tapi gadungan. Aduh lu jangan komentar kayak gitu. Gua kagak enak. Udah nikah ya. Nah ini gua gak mau terlalu jauh ya nyiapin video ini, jadi gak enak gua baca komentar netizen. Buat Kuyu ID, gengnya para parasit. Siapa si Okutang, Masar Kawi. Nggak usah norak. Ya. Emang lo ngerti yang diomongin si Okutang lo? So my turn to feedback your CEO Okutang. Ya. So do not show off by spoken in English because we netizen of Ruben doesn't care anything about what he said. So say mommy or papio, did they married yet? They just semi-11. Mampus. Which is mean kumpul kebo. Aduh. Understood? So
he just only spoke for piece of can or piece of dress people like you all. Understand? Understood? Do not show off. Ya, no one care. Dari Vicky Prasetyo, terbitlah CEO Gio. Ini aku ambil karena dari netizen ya, yang mengaitkan bahasa Inggris CEO Gio ke Vicky Prasetyo. Jadi jangan salahin gue. Ini huru haranya gara-gara elu, CEO Gio pakai bahasa Inggris. Akhirnya sekarang netizen ya kan, punya bahan baru ya kan. Akhirnya kemana ya kan, katanya lu muridnya Vicky Prasetyo. Beneran? Gimana netizen menurut kalian? Komen. Emang Sio muridnya si Vicky? Ya bagus sih. 11-12 anjir. Kamu cantik dari mananya, sadari. Apa sih? Tahu diri itu hasil oplas. Jangan sok keras, itu uang beban. Ya Allah, mau ngakak tapi lagi main biola. Ini pada rame CEO bahasa Inggris atau CEO les. Gimana bang? Inggris maksudnya apa ya? Les Inggris. Maksudnya CEO itu lagi ngomong pakai bahasa Inggris. Iya. Atau apa? Jadi saya kudet. Soalnya FYP saya udah bukan ke dia lagi. FYP saya lagi Jampitsus. Ya bagus lah kalau in this economy dia keluarin bahasa Inggris, ya bagus dong. Minimal dia ada kelihatan pinternya. Kelihatan. Jangan cuma mau kondo. Oke? Jadi nggak ada masalah dia mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, terserah dia lah. Oke bro, kita kawal terus aja. Emas itu harus asli. Oke. Oke, urusan Gunung Kawi CEO kita kesampingkan dulu. Kita fokus emas harus asli. Oke bro. Lu udah bagus bang statement lu, tapi kok ada kata-kata mau kondonya bang? Kagak enak gue bang, lu mah ada aja gebrakan lu bang. Oh semuanya, ya, semoga masih sakit semuanya ya. Sakit semuanya lu. Udah. Aduh, pakai bahasa apa ya? Off dulu. Inggris. Udah off kan? Inggris. Bahasa Indo gua nggak lancar. Lipstick, pakai lipstick dulu. Kaca. Pakai lipstick beneran anjir dia. Udah oke belum? Pakai bahasa apa ya guys ya? Thailand. Alias sudah oke? Udah. Aku kan pernah study tour di Meksiko kemarin. Nah, oke. Meksiko. Hola, mi ompolos. Soy estudiante y economía me gusta viajar, probar comidas nuevas y hablar con gente de otros países. Me gusta idioma española. Estoy aprendiendo poco cada día. Me gusta el barak, el español, estos. De lunes a viernes Desperado Bieber, las 7 de la Variana mi levanto. Semoga kalian baik-baik saja, masih bisa menerima saya di dunia sosmed. Saya tahu apa yang saya lakukan sebelum ini. Saya nggak ada salah sih. Cuma saya dengan memohon dengan kerendahan hati kalian terima permohonan maaf saya karena saya masih butuh duit. Dia lagi yang upload. Toiletnya bukan sebelah sini, sebelah sana. Nyasar itu. Ini mah di atasnya para artis mega bintang, kecantikannya melebihi sang diva fix ratunya artis. Dibales dong. Ratu didemit Gunung Kawi. Netizen, tobat gue netizen, ya Allah. Jaringan anakku error nih, maaf.
Untuk CEO 2000 toko, ngapain lo klarifikasi hubungan lo sama Endah? Kena mental ya, habis ditegur sama ayah kandungnya ya? Atau kena mental, diuji sama netizen? Klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kenapa? Biar kelihatannya wow gitu, biar kelihatannya tuh CEO 2000 toko gitu ya. Lagian, tanpa lo klarifikasi juga netizen tahu hubungan lo sama si Endah gimana ya kan? Dikira lama menghilang, sibuk main acting, series CEO 2000 toko masuk jurang. Ternyata cuma mempersiapkan kata-kata untuk klarifikasi. Ada lo kayak Ica lo ngasih banyak klarifikasi tapi nggak ada hasil. Terus aku di tepi jurang. Di tepi jurang? Ngapain tuh ya? Udah mau tayang, Mami tahu dulu ya. Aku baru bilang ke netizen bahwa janganlah kalian boikot series aku ini. Kasihan pemain-pemain yang lain. Kalian benci saya nggak apa-apa, tapi tolong apa Mami? Hargain yang lain. Hargain yang lain juga. Jadi sepi banget kan, mana nih nanti kecil. Aku udah live di rumah sendiri. Iya. Udah numpang lagi. Dia mah Hajero udah nggak ada urusan. Iya. Tolong gini dong biar laku filmnya laku. Tolong ya. Ketawanya ngorok anjir. Pesan dari Bunda Korla untuk Ruben dan Endah saat live TikTok kita bersama Drama Halo dan kawan-kawan. Oke. Dari mulutnya Ruben Onsu, tapi keluar dari mulutnya Sarwenda. Tolong digaris besarkan dulu. Itu satu. Kedua, perkara Chong itu sebenarnya nggak boleh terungkap karena bagaimanapun itu mantan suami. Ketiga, ini baru ya? Soal asuh anak itu keputusan dari hukum, bukan keputusan mereka berdua, tapi keputusan hukum yang sudah ditentukan. Kita juga sebagai ibu tidak boleh egois. Kita harus membagi kasih sayang kepada suami. Walaupun mantan, dia punya hak 100% untuk menjaga dan mendidik. Kita jangan menjarakkan antar ibu, bapak dan anak gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya penggiringan opini itu jangan dilakukan gitu. Karena menurut saya apa yang dilakukan Ruben itu udah tepat gitu. Bukan perkara 100 juta, bukan perkara 200 juta, dan bukan perkara 50 juta. Tapi tanggung jawab Ruben itu yang kita lihat. Dia tetap berusaha untuk menjadi seorang ayah, tidak lepas tangan, tidak peduli, itu nggak dilakukannya. Tapi dia mencoba menjadi ayah yang terbaik. Itu yang dicatat. Gitu aja. Makasih ya. Bunda turun lagi kena. Iya sayang. Thank you Bunda. Salam sayang. Tumben nih Bunda Korla lagi bener ngomongnya. Nggak merepet ya. Dia kalau nggak pakai video nggak merepet, aman sih ya. Gitu doang. Nah kalau kau pura-pura jadi CEO itu apa itu? Oh itu ini doang, main-mainan. Kan dulu rame kan CEO deracin-deracin. Aku menyebut diriku CEO 1000 perusahaan. 1000 perusahaan. Biar ada banyak brand masuk. Oh branding sendiri ya? Pancingan bener. Dan udah ada yang masuk? Udah banyak, alhamdulillah. Banyak yang goblok ya? Jadi kan pokoknya 1000 perusahaan. Jadi abis ini mau pewangi, mau minuman, mau keripik, perusahaanku gitu. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana. Enteng banget ya pas dia ngomong cari tahu sendiri aja ya. Elah, PT-nya apa? PT cari sendiri. Semua pas ngomong kamu cari aja sendiri ya gitu, enteng banget tau. Aduh, ampun gue mah. Sayang peluk. Aduh, komentar netizen gue bikin geli sih. Oh god. Endah kelihatan gelisah pas dia ngomong 2000 toko. Baru kali ini ada CEO suruh cari tahu sendiri. Udah lama gue gak ngedenger video ini, sekali aja ngedenger tuh kayak gila, plong banget anjir. Tolong pakar ekspresi Pak Kirdi di tag dong, biar kita lihat ekspresi Wenda.
saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT. Endah mau ketawa cari tahu aja gimana cara ceknya ya guys. Gimana cara ngeceknya, Gio? Oke, lanjut. Mbak. Yes, guys. Oh my god. Lagi buat kalian mungkin belum kenal. Aduh, si Endah langsung sayang. Deg-deg hatinya mah itu guys pas ngomong 2000 aku itu dia. Kamu tuh apa sih gitu, maksudnya mau kayak gitu kali ya. Izin ya guys, saya tadi baca komentar, aduh geli banget ya. Sebetulnya kalau dua-duanya cong mah mendingan sama bapaknya anak-anak aja. Jelas gitu kan, ngidupin. Daripada cong yang baru ternyata cuman bisa numpang bikin konten. Rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Iya. Kalian harusnya honeymoon. Udah honeymoon belum sih? Bulan madu, bulan madu. Itu, jadi sama Wenda itu kenapa kita menunda bulan madu karena suaminya sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Soalnya furniture. Mau tidur di balai? Nggak mau. Jadi kenapa menunda bulan madu? Karena sibuk? Enggak, karena memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Luar biasa. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Mas, rayap aja udah nempel. Enggak, aku tuh sungkan banget. Enggak, jadi Wenda tuh pengen punya rumah sesuai dengan impiannya dia tanpa campur tangan saya gitu. Jadi saya hanya memberikan support apa yang dia mau. Ya saya mencoba membahagiakan Wenda lebih. Ruben kenapa sih lo waktu itu nggak milih gue? Sorry Wenda, sebentar Wenda ya. Ini cuma bicara sahabat lama gitu maksudnya. Hah? Enggak lah. Dia patah hati kayaknya yang. Mana ini? Enggak, gue bikinin furniture itu sama rumah. Pusing nggak lihat bangun? Apa? Bangun rumah pusing banget ya. Banget ini. Ya kamu yang mikirin semua apa? Ruben juga? Oh enggak dong. Ruben bagian apa? Kamu bagian apa? Ruben tuh bagian bill nggak dong? Iyalah, Densu yang bagian billnya, bill kan bayar. Aduh, ampun dah ya. Musuh terbesar Wenda ya jejak digitalnya sendiri. Oh, bener banget ya. Bener banget ya. Musuh terbesarnya dia sekarang itu bukan siapa-siapa. Sekarang tuh bukan netizen sebetulnya. Jejak digitalnya sendiri. Rumah itu kontraktornya Endah sendiri. Bayangin sekerja keras apa sih Ruben waktu itu. Uangnya muter-muter di keluarga Endah doang. Dikasih fakta fansnya yang gak terima. Padahal kan udah jelas ya videonya tuh ya. Ampun ya. Fansnya tetap aja gak terima. Udah kayak Anis, musuh besarnya jejak digital sendiri. Jadi inget Anis ya. Anis siapa? Anis, bukan Anis Baswedan. Anis tetangga dia gitu. Lo jangan suka mana-mana. Yang ngisi dia tapi yang keluar duit Ruben kan. Bill, kalau bahasa keren itu bill. Bill itu ya struk pembayaran. Jelas banget kan. Masa sih fansnya bilang ini AI? Masa sih kak ada yang bilang AI katarak matanya. Aduh, pokoknya udah kayak Anis banget ya. Musuhnya jejak digitalnya sendiri. Dah. Kenapa? Kenapa? Itu follower kamu menurun ya? Emang iya tuh guys? Ya nggak apa-apalah. Namanya hidup kan. Banyak ujian. Kayak sekolah. Yang roda berputar lah. Dulu kamu pas dicari bel. Emang dulunya berapa sih? Nggak banyak orang tahu. Setelah kamu menikah sama Ruben Onsu, kamu jadi makin bersinar. Roda berputar. Nah sekarang malah kamu dihujat sama netizen gara-gara masalah kamu. Kamu yang sabar ya. Jangan mengulangi kesalahan lagi, biar kamu bersinar lagi, makin bersinar. Ya? Ya, udah. Bang, udah sana bang. Hah? Apa? Kamu juga sudah tidak mengikuti lagi?
teman-temanku juga sudah tidak mengikuti kamu lagi. Maaf ya. Gini emosi anjir. Gue dari tadi nungguin endingnya apa gitu. Malah gue mau bilang udah sana tidur gitu ya. Apa poinnya kan gitu. Ternyata bilang dia lagi ngobrol sama temennya udah gak nge-follow lagi. Ampun gue. Teman-teman, setelah menyaksikan keseluruhan video tadi, izinkan saya menyampaikan pendapat saya secara pribadi. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai seorang konten kreator yang mengamati apa yang beredar di ruang publik. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju, karena setiap orang tentu memiliki sudut pandang masing-masing. Kalau saya melihat dari awal sampai akhir, justru yang paling menarik bukan sekadar soal klarifikasi Gio menggunakan bahasa Inggris. Menurut saya, bahasa sebenarnya bukan persoalan utama. Mau seseorang berbicara memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya, itu adalah hak masing-masing. Yang jauh lebih penting adalah apakah pesan yang ingin disampaikan benar-benar dipahami oleh publik. Di mata saya, ketika sebuah klarifikasi justru membuat semakin banyak orang bertanya-tanya, berarti ada sesuatu yang kurang tepat dalam cara penyampaiannya. Mungkin maksudnya baik, mungkin niatnya ingin menjelaskan keadaan, tetapi hasil akhirnya justru memunculkan interpretasi yang bermacam-macam. Di era media sosial seperti sekarang, setiap kata, ekspresi, bahkan jeda saat berbicara bisa dianalisis oleh jutaan orang. Karena itulah menurut saya, seorang figur publik harus benar-benar memikirkan setiap langkah komunikasi yang dilakukan. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah bagaimana jejak digital kembali menjadi bahan pembicaraan. Ini sebenarnya pelajaran untuk semua orang, bukan hanya untuk tokoh yang sedang dibahas dalam video ini. Apa yang pernah kita unggah, apa yang pernah kita katakan, dan apa yang pernah kita lakukan di internet, semuanya bisa muncul kembali kapan saja. Hari ini mungkin terlihat sepele, tetapi bertahun-tahun kemudian bisa saja menjadi bahan perdebatan baru. Saya pribadi sering mengatakan bahwa musuh terbesar seorang figur publik bukan hanya haters atau netizen, melainkan jejak digitalnya sendiri. Karena jejak digital tidak bisa diajak bernegosiasi. Ia akan selalu ada, menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul ketika sebuah isu sedang ramai diperbincangkan. Lalu mengenai hubungan antara Gio, Sarwendah, dan Ruben Onsu, saya memilih untuk tidak menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita semua hanya melihat potongan-potongan video unggahan media sosial dan pemberitaan. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik layar. Oleh karena itu, saya rasa tidak adil jika kita langsung menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Namun demikian, saya bisa memahami mengapa publik begitu sensitif terhadap persoalan ini. Ruben Onsu selama ini dikenal sebagai sosok ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Ketika kemudian muncul persepsi bahwa ada orang lain yang dianggap mengambil peran tersebut, tentu sebagian masyarakat langsung bereaksi. Apalagi isu keluarga memang selalu menjadi topik yang sangat emosional bagi banyak orang. Menurut saya, jika memang tidak ada maksud tertentu, komunikasi yang lebih sederhana dan lebih jelas mungkin akan jauh lebih efektif. Kadang-kadang satu kalimat permintaan maaf atau penjelasan yang lugas justru mampu meredam situasi dibandingkan penjelasan yang panjang tetapi tidak langsung menyentuh inti persoalan. Saya juga merasa kasihan kepada semua pihak yang terlibat. Netizen seringkali melihat persoalan hanya dari satu sisi. Hari ini seseorang dipuji setinggi langit, besok bisa dihujat habis-habisan. Dunia media sosial memang bergerak sangat cepat. Apa yang viral hari ini belum tentu masih dibicarakan minggu depan. Tetapi dampak psikologis bagi orang yang menjadi pusat perhatian bisa berlangsung jauh lebih lama. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa netizen Indonesia memang sangat kreatif.
Hampir setiap momen bisa dijadikan bahan candaan, meme, atau parodi. Kadang lucu, kadang berlebihan. Selama masih dalam batas yang wajar dan tidak menyerang kehidupan pribadi secara berlebihan, saya rasa humor memang bagian dari budaya internet kita. Tetapi kalau sudah berubah menjadi perundungan, menurut saya itu sudah tidak sehat lagi. Saya berharap semua pihak bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Figur publik bisa belajar bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting. Netizen juga bisa belajar untuk lebih bijak dalam memberikan komentar. Tidak semua hal harus dihujat dan tidak semua isu harus dibesar-besarkan. Kalau saya menjadi orang yang sedang berada di posisi mereka, mungkin saya akan lebih memilih untuk berbicara seperlunya, menjelaskan inti masalah dengan bahasa yang sederhana, kemudian membiarkan waktu yang menjawab semuanya. Karena pada akhirnya, konsistensi perilaku jauh lebih penting daripada sekadar satu video klarifikasi. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa opini kita boleh berbeda. Jangan sampai karena membela idola, kita justru memusuhi orang lain. Begitu juga sebaliknya, jangan karena tidak menyukai seseorang lalu semua hal yang dilakukannya dianggap salah. Mari kita tetap kritis tetapi juga tetap adil. Bagi saya pribadi, kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa menjadi figur publik bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada tekanan, ada ekspektasi, ada sorotan yang datang dari berbagai arah. Satu kesalahan kecil bisa menjadi pembahasan berhari-hari. Karena itu, saya selalu berharap siapapun yang sedang menjadi sorotan bisa mengambil hikmah dari semua kejadian yang dialaminya. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kontroversi ini memang muncul karena cara penyampaian klarifikasi yang kurang tepat? Atau justru menurut kalian netizen memang sudah terlanjur memiliki penilaian sehingga apapun yang dilakukan akan tetap menjadi bahan perdebatan? Silakan tuliskan pendapat kalian dengan bahasa yang santun dan saling menghargai. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa dukung terus Hanel Surapentol dengan cara klik tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita bisa terus berdiskusi tentang berbagai fenomena viral yang sedang ramai diperbincangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.